Phil dan Carol sekarang telah pergi dari Tucson selama sekitar 2 tahun. Mereka melakukan perjalanan mereka sendiri dengan menaiki pesawat tempur melintasi Amerika Serikat. Setelah berpindah-pindah tempat tinggal, akhirnya mereka memilih gedung White House untuk ditinggali. Di sana mereka hidup berdua dengan bahagia. Khayalan masa lalu Phil akhirnya jadi kenyataan. But one thing I am sure of. Setelah seminggu menetap di White House, akhirnya Carol pun merasa bosan. Ia tak sengaja melihat buku gambarnya. Carol pun teringat dengan kawan lamanya yang berada di Tucson. Di sisi lain, seorang astronot sedang terdampar di pesawatnya. Hampir setahun ia meneliti kondisi bumi dengan teleskop, namun tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di bumi. Astronot itu menghabiskan hidupnya hanya ditemani oleh 2 ekor cacing kesayangannya. Keesokan harinya, Phil dan Carol memutuskan untuk meninggalkan White House dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Carol yang berada di pesisir pantai timur. Setelah sampai di sana, Carol pun menceritakan tentang kehidupannya dulu. Carol juga menceritakan tempat yang menjadi kenangan terakhir sebelum semua keluarganya terkena virus. Mereka pun menginap di sana. Namun saat malam hari, Carol tiba-tiba membuat keputusan untuk pergi kembali ke Tucson. Dengar itu, Phil pun emosi, mengingat ia pernah dikucilkan di sana. Namun saat itu Carol sangat bersikeras untuk pergi ke sana. Fine. Scene kemudian memperlihatkan kembali seorang astronot. Saat itu ia sangat ingin kembali ke bumi. Sebuah alat untuk pendaratan darurat ingin ia gunakan. Namun saat itu ia masih ragu menggunakannya. Keesokannya, Phil dan Carol akhirnya memutuskan untuk pergi kembali ke Tucson. Saat itu, Phil mampir ke SPBU untuk mencari bahan bakar. Namun saat itu Carol keluar dari bis dan menghampiri sebuah toko artefak. Carol berteriak dari jauh untuk memberitahu Phil. Namun tampaknya Phil tidak mendengar dan Carol pun akhirnya tak sengaja ditinggalkan oleh Phil. Saat itu, Phil memutar radio dengan keras dan tak sempat mendengar teriakan Carol. Saat ia hampir sampai di Tucson, rupanya Phil tersadar bahwa ia telah meninggalkan Carol. Phil pun memutuskan untuk kembali mencarinya. Namun saat itu ia juga lupa dengan tempat terakhir mereka bertemu. Setelah 2 hari berkeliling, tampaknya Phil tidak kunjung menemui Carol. Setelah bingung, akhirnya ia memutuskan pergi sendiri ke Tucson untuk mencari bantuan. Setelah sampai di sana, Phil langsung menyelinap menuju rumah. Namun saat itu ia terkejut karena melihat rumahnya yang telah hangus terbakar. Ia juga tak melihat satupun orang di sana. Seharusnya di sana ada Myler dan teman-teman lainnya. Namun tampaknya mereka telah berpindah tempat sejak lama. Esoknya, Carol yang sedang terlantar itu mencoba mencari berbagai cara untuk membuat petunjuk buat Phil. Seperti yang dilakukan Carol, Phil pun juga mencari metode untuk mencari Carol. Phil pun teringat dengan masa lalunya, dan kemudian ia pun membuat tulisan di gerbong kereta api. Di sisi lain, Carol yang mulai lelah tiba-tiba mendengar suara kereta api. Carol pun melihat petunjuk dari Phil di gerbong kereta itu, dan mulai mencari mobil untuk pergi ke Tucson. Sementara itu, Phil mencoba meluncurkan alat berat yang telah diberikannya petunjuk. Namun, tampaknya cara itu tidak berjalan dengan mulus. Alat berat itu malah menyakiti temannya. Setelah Phil sedih, akhirnya Carol pun berhasil menghampirinya. Pada akhirnya, Phil dan Carol pun bersatu kembali. Karena rumah mereka telah terbakar, akhirnya mereka menetap sementara di rumah Melissa. Di sana, Phil tiba-tiba menemukan selembar surat yang telah ditulis oleh Melissa. Surat itu ditujukan khusus untuk Carol. Surat itu memberitahukan bahwa Myler dan teman-teman lainnya ternyata telah pindah ke Malibu. Di sana mereka sangat menanti Carol, namun mereka mengancam Carol agar ia tidak membawa Phil ke sana. Surat itu membuat Phil ketakutan sampai ia mengalami mimpi buruk. Di sisi lain, Phil tak tega melihat Carol yang selalu bersedih. Carol sebenarnya sangat merindukan teman-temannya. Phil mencoba berbagai cara untuk menghibur Carol, namun sia-sia. Tak tahan melihat kesedihan Carol,
Akhirnya Phil pun mencoba membuat kejutan. Saat itu Phil mencoba membuat Carol mabuk sampai tak sadarkan diri. Phil pun langsung membawa Carol ke Malibu, tempat teman-temannya berkumpul. Sampai di sana Carol pun sangat bahagia. Namun saat itu Phil dan Carol mendekati mereka secara diam-diam karena Phil khawatir jika mereka tahu bahwa ia di sini. Phil juga melihat pria baru di sana. Carol pun tak sabar dan kemudian ia menghampiri mereka dengan kejutan. Namun pria tua itu tiba-tiba terkejut dan akhirnya ia meninggal karena serangan jantung. Akhirnya mereka pun melakukan pemakaman. Ternyata pria tersebut bernama Gordon yang merupakan suami dari Gail. Malamnya mereka pun menyambut kedatangan Carol. Mereka juga bertanya soal Bill. Namun saat itu Carol menjawab bahwa Bill sudah meninggal. Namun selang beberapa waktu, Bill pun tiba-tiba datang dengan penuh ancaman. Bill menodongkan pistol kepada mereka karena ia mengira bahwa Carol dalam bahaya. Lihat itu, Myler pun mencoba menenangkannya saat itu. Esoknya, Bill pun dihukum karena perbuatannya tadi malam. Myler memberikan bermacam-macam hukuman kepada Bill. Myler memasang alat setrum di lehernya, di mana jika Bill melewati batas wilayah, maka alat itu akan bekerja. Saat itu, Bill juga sangat cerewet. Akhirnya, Myler pun memutuskan untuk memasang alat penenang di leher Bill. Alat itu akan mengeluarkan gas jika Bill mengeluarkan suara. It worked. Selama hukuman, Bill tampaknya tidak diperlakukan dengan baik. Saat itu, Bill sedang kelaparan dan meminta mereka makanan. Karena mereka tidak merespon, Bill pun melempar beberapa pot ke sana. Myler pun melihat hal itu dan menganggap Bill melakukan kekacauan. Myler pun menambah hukuman kepada Bill, di mana ia menempatkan Bill ke dalam sebuah kotak. Saat tengah malam, Bill tiba-tiba melihat halaman rumahnya yang terbakar. Bill mencoba berteriak untuk membangunkan mereka, namun alat di lehernya itu membungkam mulutnya. Bill pun mencoba keluar dari kotak dan ia pun berusaha memadamkan api itu, walaupun ia kesakitan karena alat setrum itu. Namun akhirnya ia berhasil memadamkan api itu dan kemudian ia kembali ke tempatnya. Aksi heroik itu membuat Bill dibebaskan dari hukumannya. Namun tampaknya mereka masih marah terhadap Bill. Hari-hari pun mereka lalui. Suatu saat mereka berhasil mendapatkan alat panel surya dan kemudian mulai merancangnya. Bill mencoba melakukan apapun untuk mengambil hati mereka. Saat itu Bill dan Todd berhasil merancang panel itu. Namun tegangan listrik yang dikeluarkan membuat mereka berdua khawatir. Bill pun mencoba segala cara untuk memadamkan listrik tersebut. Namun karena pengalamannya yang masih kurang, Bill pun akhirnya meminta bantuan Myler untuk mengatasinya. Bill kemudian menghampiri Myler, namun saat itu Myler tampaknya tidak menyukai Bill. Myler sebenarnya cemburu karena Carol akhirnya memilih kembali Bill. Bill mencoba menjelaskan hal itu, namun Myler malah memilih untuk bertengkar. Peristiwa itu disaksikan oleh mereka. Bill menjelaskan bahwa Myler memukulnya hanya gara-gara Carol. Mendengar penjelasan Bill, akhirnya Erica membuat pengakuan bahwa dirinya telah dihamili oleh Myler. Semua pun terkejut dan Myler pun akhirnya dihukum karena perbuatannya. Sementara itu, astronot yang terjebak itu tiba-tiba melihat tanda-tanda kehidupan. Ia mendapatkan gelombang sinyal yang dipantulkan melalui panel surya di bumi. Astronot itu mencoba melakukan apapun untuk menghubungi sinyal itu, berharap mendapatkan jawaban, namun sayangnya ia malah mendengar pantulan dari suaranya sendiri. Astronot itu pun mulai putus asa dan depresi. Setelah seminggu menjalani hukuman, akhirnya Bill memutuskan untuk membebaskan Myler. Myler pun langsung pergi meninggalkan Bill dan berkata bahwa ia tak pantas hidup di sana. Bill pun langsung memberitahu teman-teman bahwa Myler telah pergi. Mendengar itu, hati Erica pun semakin hancur. Scene memperlihatkan kembali seorang astronot. Saat itu ia memutuskan untuk melupakan semua usahanya. Cacing yang selalu menemaninya itu kini tersisa satu ekor saja. Semua sampah-sampah pun mulai berterbangan di awak pesawat. Namun saat itu ia tiba-tiba menemukan foto kenangan bersama keluarganya. Ternyata astronot itu merupakan anggota keluarga dari Bill. Ia bernama Mike Myler, adik kandung dari Bill. Melihat kenangan itu, Mike merasa semakin kesepian. Ditambah lagi, teman cacing kesayangannya itu akhirnya juga mati. Kini, Mike harus bertahan sendirian di awak pesawat. Namun Mike pun akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Mike langsung membuka pintu kunci udara yang ada di dalam pesawat. Setelah hitungan mundur, akhirnya tubuh Mike terhempas ke atas karena tolakan dari gaya gravitasi. Di sela ia terombang-ambing, akhirnya Mike memutuskan untuk membatalkan aksinya itu. Untungnya, Mike bisa meraih selang oksigen di depannya, dan ia pun memilih untuk kembali ke awak pesawat. Di dalam pesawat, Mike terkejut karena ia melihat seekor cacing yang ternyata hidup kembali. Mike pun akhirnya mempunyai teman baru dan ia pun mulai membuat rencana. Keesokan harinya,
Mike tampaknya bahagia bersama cacing barunya. Karena Mike sangat merindukan kakaknya, Mike pun menamai cacing itu dengan nama Phil. Namun cacing itu tampaknya tidak cukup untuk menggantikan Phil. Karena Mike sangat merindukan keluarganya, Mike pun akhirnya memutuskan untuk meluncur ke bumi dengan menggunakan kabin darurat. Mike juga tahu jika ia mendarat di posisi setinggi itu, kemungkinan besar kabin bisa meledak karena gesekan gravitasi. Mike pun hanya bisa berdoa di tengah ia terombang-ambing jatuh ke bumi. Di sisi lain, Myler tiba-tiba kembali ke rumah dengan kondisi kesakitan. Myler ingin menjenguk Erika dan kondisi janinnya. Namun Myler sudah tak tahan dengan rasa sakit di perutnya. Akhirnya, Phil dan teman-teman memutuskan untuk merawat Myler. Berminggu-minggu, Myler terbaring lemas di kamar tidurnya. Saat itu, Gail menyarankan untuk melakukan operasi kepada Myler. Gail juga mengaku bahwa dirinya adalah mantan dokter bedah. Semakin hari, kondisi Myler semakin parah. Saat itu, Erika juga tak sanggup melihat kondisi Myler. Erika pun meminta Gail untuk segera melakukan operasi. Semua teman-teman pun berkumpul. Gail pun mulai melakukan proses operasi. Saat itu ia dibantu oleh Todd. Namun tampaknya operasi pun tidak berjalan dengan mulus. Di sela ketegangan, akhirnya Myler pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, di sisi lain, Mike pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Mike mendarat tepat di atas bangkai sebuah kapal. Mike kemudian menemukan kapal mainan, dan kemudian ia memulai perjalanan menuju daratan. Mike pun sangat bahagia karena ia berhasil melewati peristiwa yang hampir membuatnya tewas. Namun, tampaknya Mike sedang berlabuh jauh di tengah laut. Setelah seharian menggores kapal mainannya, akhirnya Mike menemukan sebuah kapal yang tampaknya masih berfungsi. Mike pun langsung pergi ke kapal itu. Mike terkejut karena ia melihat berbagai makanan di sana. Mike pun langsung menggunakan beberapa pakaian dan mulai mengisi perutnya di sana. Namun tiba-tiba seorang pria tua menodongkan senjata ke arah Mike. Pria tua itu bernama Pat Brown. Mike memutuskan untuk berdamai dengan Pat. Akhirnya Pat dan Mike pun mulai bertukar cerita soal pengalamannya. Pat berkata bahwa dulunya ia adalah seorang relawan yang bekerja di kawasan karantina di New Orleans. Setelah mengetahui bahwa virus semakin menyebar, Pat pun memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke tengah laut. Sampai sekarang, Pat sudah menjalani kehidupan di kapal selama 3 tahun semenjak virus itu menyebar. Karena sama-sama merindukan keluarganya, akhirnya Mike dan Pat memutuskan untuk pergi ke daratan untuk melihat kondisi saat ini. Mereka menggunakan APD lengkap untuk melindunginya dari virus. Setelah sampai di daratan, tampaknya mereka tidak melihat satupun kehidupan di sana. Pat kemudian menunjukkan tempat di mana dirinya pernah bekerja menjadi relawan di masa lalu. Pat bercerita bahwa sebelum ia pergi, pemerintah membuat keputusan untuk membuat tempat penampungan mayat di setiap negara. Semua orang yang hidup di masa itu dipaksa untuk berkumpul di tempat karantina. Pat berkata bahwa ternyata para aparat pemerintah melakukan pembakaran massal terhadap manusia yang telah terinfeksi. Kabar terakhir yang Pat terima adalah pemerintah melakukan seleksi manusia, di mana seseorang yang tidak terinfeksi akan ditempatkan di bunker bawah tanah. Semua manusia yang telah terinfeksi pada akhirnya akan ditinggalkan dan akhirnya mati di tempat karantina. Pat dan Mike pun melanjutkan perjalanannya menyusuri kota. Namun di tengah perjalanan, Mike tiba-tiba melihat tulisan yang bertuliskan Live in Tucson. Mike percaya bahwa kemungkinan besar keluarganya masih hidup di sana. Namun saat itu, Pat tiba-tiba memukul Mike sampai pingsan. Pat langsung membawa Mike ke pantai. Namun saat itu ia mengira bahwa Mike telah tewas. Pat pun menyesal karena sebenarnya ia ingin mengajak Mike untuk melakukan perjalanan mencari bunker itu. Keesokan harinya, Mike tiba-tiba terbangun di tempat karantina. Ia melihat bahwa Pat telah menempatkannya di sana. Mike pun mengabaikan soal Pat dan akhirnya ia memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Tucson. Di sisi lain, Phil dan kawan-kawan mulai melepas jenazah Myler. Erika pun mulai kebingungan dengan masa depan janin yang dikandungnya. Setelah acara pelepasan, Todd dan Phil pun berupaya untuk menghibur kawan-kawan mereka. Namun saat itu Carol tiba-tiba melihat seseorang dari kejauhan. Phil pun terkejut karena pria itu ternyata adalah adiknya. Namun tampaknya Phil menyimpan dendam kepada Mike. Setelah bertemu, mereka malah bertengkar. Phil membenci Mike karena Mike telah tega meninggalkan keluarganya di tengah pandemi di masa lalu. Namun saat itu Mike menjelaskan bahwa dirinya telah terjebak di pesawat luar angkasa. Mike rela bertaruh nyawa hanya untuk menemui keluarganya. Mendengar itu, Phil pun terharu, dan mereka pun mulai saling memaafkan. Seminggu setelah kedatangan Mike, tampaknya mereka semua hidup dengan bahagia. Phil juga merubah penampilannya untuk menghibur mereka. Phil selalu menghabiskan waktu-waktunya dengan adiknya itu. Namun suatu saat, Phil terkejut karena melihat Mike yang sedang batuk berdarah.
Semua teman-teman pun berkumpul dan mengira bahwa Mike telah terkena virus. Mereka memutuskan untuk mengisolasi Mike agar virus tidak menulari mereka. Namun Bill menolaknya dan memutuskan untuk mencari cara agar Mike tetap bisa berkumpul seperti biasanya. Malamnya mereka pun memakai APD lengkap agar mereka tetap bisa berkumpul dengan Mike. Mereka juga menyiapkan sebuah tempat khusus untuk tempat tidur Mike. Mereka juga menemukan bahwa sapi mereka telah mati setelah berkontak dengan Mike. Karena ketakutan, akhirnya mereka memindahkan Mike ke tempat yang jauh dari rumah. Keesokan harinya, Bill dan Carol pun bahagia karena saat itu Carol ternyata hamil. Bill juga tidak lupa untuk selalu menjenguk adiknya yang telah ia tempatkan di tengah kota. Di sisi lain, Carol dan teman-temannya tiba-tiba terkejut karena melihat sebuah pesawat pengintai misterius. Mereka pun berteriak mencari bantuan ke arah pesawat drone itu. Namun saat itu Melissa tiba-tiba menembaknya karena ia menganggap pesawat itu sebagai tanda ancaman. Melihat kondisi Mike yang semakin memburuk, akhirnya Bill pun diam-diam membawa Mike ke makam orang tuanya di Tucson. Bill menunjukkan makam orang tua mereka dan bercerita soal pandemi itu. Saat pandemi berlangsung, Bill mencegah orang tuanya untuk pergi ke tempat karantina, di mana pada saat itu seluruh penduduk sedang dikirim ke tempat karantina dan kemudian diseleksi di sana. Bill pun menjalani hidup di kota bersama orang tuanya. Sementara itu, semua orang telah berkumpul di tempat karantina. Namun pada akhirnya kedua orang tuanya meninggal karena terinfeksi. Bill pun memakamkannya dan akhirnya ia menjalani hidup sendiri sampai bertemu orang-orang yang selamat sampai saat ini. Setelah itu, Bill hanya bisa memberikan sebuah bola yang telah menemaninya di dalam kesendiriannya. Bill pun akhirnya berpamit kepada Mike dan ia pun kembali menuju Tucson. Di Tucson, Bill pun berkumpul seperti biasa dengan teman-temannya. Namun, saat itu, Gail tiba-tiba melihat sekelompok orang yang berpakaian APD lengkap di pesisir pantai. Bill melihat bahwa kelompok itu membawa persenjataan lengkap. Bill juga melihat bahwa kelompok itu sedang mengarah ke rumah mereka, dan kemungkinan kelompok itu akan menyerang mereka. Akhirnya, seri season 2 ini pun ditutup di akhir scene ini.